Item-item jalan apa tuh? Dari pihak rektorat, misalkan mengetahui ternyata keluh kesah mahasiswa itu bagaimana, kayak gitu bisa tersampaikan melalui adanya tulisan tersebut. LPM Manunggal Memadukan masyarakat kampus. Halo semuanya, balik lagi ke Bincang Bareng Manunggal episode 19, A Day with Manunggal. Tentunya balik lagi sama aku, Putri, di sini. Tentunya aku nggak sendirian nih hari ini. Jadi dari judulnya sendiri itu A Day with Manunggal. Jadi kita bakal ngobrol seputar LPM Manunggal nih teman-teman. Jadi aku nggak sendirian, aku ditemenin sama beberapa staff atau bisa dibilang salah satu yang mengabdi pada Manunggal nih. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, kita ada 3 pembicara hari ini, yaitu ada Mas Abe, Mbak Adel, dan Mbak Farina. Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Adelia Putri Utami, biasanya dipanggil Adel. Aku di Manunggal sebagai Sekretaris Umum 2023. Salam kenal semuanya. Halo. Oke, nama aku Farina Alia, bisa dipanggil Rina. Aku di Manunggal tahun ini sebagai pemimpin redaksi di LPM Manunggal. Oke, aku Arwinaya Chandra Pradana, bisa dipanggil AB ya. Aku di sini sebagai wakil pemimpin redaksi nemenin Rina. Oke, jadi mungkin itu adalah 3 orang yang bakal nemenin kita di episode kali ini ya teman-teman. Mungkin kita kepo dulu nih dari LPM Manunggal, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal. Tentunya lembaga pers itu kan banyak ya, tapi dari point of view-nya teman-teman Manunggal yang ada di sini, lembaga pers itu apa sih? Lembaga pers itu mungkin kalau misalkan diartikan ya lembaga pers itu sebagai media di mana digunakan sebagai pemberitaan untuk menyampaikan informasi yang aktual, terus terpercaya dan no hoax ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk lembaga sendiri, kalau misalkan kita artikan bersama lembaga pers, menurutku itu lebih ke kayak organisasi. Jadi lembaga pers itu ke organisasi di mana dia itu sebagai media yang menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya. Mungkin dari Mbak Farina ke Mas Abe? Aku setuju sih sama Adel. Jadi kalau misalnya diartikan secara harfiah memang lembaga pers ya pengertiannya seperti itu. Tapi karena kita di sini sebagai point of view-nya adalah lembaga pers mahasiswa di mana kita dinaungi oleh instansi gitu ya, universitas gitu dan kita lingkupnya di lingkup mahasiswa. Jadi berita-berita yang kita hasilkan itu kebanyakan ditujukannya untuk mahasiswa, untuk lingkup sivitas akademika gitu. Oke. Mungkin dari Sobat Dipo sendiri bisa dengar ya dari beberapa pendapat tadi bahwa lembaga pers itu ya seperti itu ya teman-teman. Tapi kan kita Manunggal nih, LPM Manunggal. Jadi kita mau lebih kulik lagi nih tentang Manunggalnya. Jadi menurut teman-teman Manunggal di sini, LPM Manunggal itu secara keseluruhan itu apa sih? Nah, mungkin tadi kan aku udah mention ya bahwa lembaga pers itu adalah suatu media. Nah, dalam bentuknya adalah organisasi. Nah, Manunggal itu adalah organisasi yang merupakan media untuk mahasiswa Universitas Diponegoro terutamanya sebagai sarana untuk saling bertukar informasi, untuk menyampaikan aspirasi, gimana aspirasi-aspirasi yang kita tuangkan itu dalam bentuk tulisan yang mana juga kita publis dalam website, dalam artikel di Instagram kayak gitu. Yang nanti juga itu bisa berdampak positif bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi nanti bisa dari pihak rektorat, misalkan mengetahui ternyata keluh kesah mahasiswa itu bagaimana, kayak gitu bisa tersampaikan melalui adanya tulisan tersebut. Oke. Mungkin dari LPM Manunggal secara keseluruhan seperti itu. Tapi aku masih pengen tahu gitu loh tentang apa yang bikin Manunggal tuh beda dari lembaga pers mahasiswa yang lain. Mungkin dari pengalaman selama ini gimana tuh? Kalau yang membuat Manunggal beda dari yang lain itu karena Manunggal setingkat tinggi ya. Jadi itu yang membuat Manunggal beda dari yang lain. Dimana karena kita setingkat undip, pengelola kita itu juga terdiri dari berbagai macam prodi di tingkat undip. Nah, jadi karena itu terdiri dari berbagai macam prodi, otomatis kita tuh bisa menghimpun isu-isu dari
berbagai prodi itu juga. Jadi setiap fakultas itu kita bisa menjangkau isu dari sana. Jadi nggak cuma terfokus di tingkat umum saja, tapi juga menyeluruh. Berarti karena stafnya Manunggal tuh ada di setiap fakultas, jadi lebih gampang untuk di reach out-nya gitu, tiap isu yang ada di kampus. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan Manunggal sekarang, itu Manunggal ngapain aja sih kerjanya? Kayak kita belum tahu ya secara menyeluruh bagaimana Manunggal itu kerja di eksternal maupun internal. Jadi pengen tahu aja gitu Manunggal tuh ngapain aja sebenarnya. Oke, mungkin aku mau jawab ya. Jadi kalau misalnya di Manunggal itu kan kita punya banyak bidang, ada 3 bidang. Redaksi, ada litbang atau penelitian dan pengembangan, juga ada perusahaan. Nah, di tiap-tiap bidang itu juga ada divisinya. Nah, divisinya tuh beda-beda. Jadi kalau di redaksi itu ada 5 divisi, kemudian litbang ada 3 divisi, dan perusahaan ada 3 divisi. Nah, tiap divisi ini juga nih ternyata punya proker atau kegiatan mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan spesifikasi mereka, jadi mereka punya apa ya istilahnya kegiatan gitulah ya. Kalau misalnya di litbang itu ngapain aja kalau ditanya banyak sebenarnya. Ada misalnya open recruitment, kayak misalnya Sobat Dipo mau masuk ke Manunggal itu ada oprek gitulah istilahnya itu Magang. iya magang, ada kelas magang, ada pelatihan. Nah itu dari divisi Kaderisasi. kaderisasi Di gitu. Manunggal udah oprek nih. Udah sebenarnya. Jadi Sobat Dipo yang mau join bisa banget nih join Manunggal, dilihat-lihat ya Instagramnya Manunggal. Nah, Mungkin tahun depan sih. iya. Nah, terus kemudian ada juga ini yang termasuk kegiatan yang besar gitu ya, proker yang besar itu ada visitasi. Jadi kayak Manunggal itu mengunjungi media-media di Indonesia gitu. Jadi nggak terbatas di Semarang atau Jawa Tengah aja, tapi bisa media-media yang ada di pusat, di Jakarta kayak gitu. Nah, kemudian ada juga temu alumni. Jadi kayak itu prokernya tuh kita mengundang alumni Manunggal gitu. Jadi selain menjaga silaturahmi, kita juga bisa dengan perkembangan zamannya sharing dengan pendahulu tertua kita kayak gitu. Kemudian di divisi perusahaan ini juga salah satu proker yang besar ada namanya Journalism Festival gitu ya. Ini kalau Sobat Dipo sempat ngeh ya, kemarin tuh udah terselenggara gitu. Jadi di Prof Sudarto itu sebenarnya acara yang gede banget gitu dan mengundang speaker nasional juga dan itu acara yang cukup panjang gitu ya dan juga ya tergolong kegiatan yang besar di Manunggal. Nah kemudian kalau untuk kegiatan sehari-hari nih sebagai lembaga pers pasti artikel dan berkaitan dengan kepenulisan gitu. Jadi kalau di redaksi itu kita fokus dengan output jurnalistik berupa tulisan. Jadi kayak ada majalah, tabloid, terus kemudian penulisan di web Manunggal sendiri yang ada di Instagram yang biasa Sobat Dipo lihat di Instagram gitu di feed itu dikelola oleh divisi Cyber News gitu. Nah kemudian salah satunya adalah podcast Manunggal. Nah itu salah satu program yang asik gitu ya. Jadi tidak hanya melulu soal demo atau mungkin soal apa yang berat gitu ya. Tapi di Manunggal juga bisa sekalian refreshing dengerin podcast Manunggal gitu. Iya bener banget. Aku pernah dengar tuh di Manunggal sempat ngeliput yang nggak harus berkaitan dengan yang berita yang berat banget topiknya kayak entertainment atau artis itu sering banget tuh lewat di Twitter atau di Instagramnya Manunggal. Dan itu mungkin Sobat Dipo mungkin pernah lihat juga di Instagramnya Manunggal kalau pernah ngeliput sesuatu yang berbau entertainment. Jadi Manunggal itu nggak seberat itu kok topik-topiknya. Jadi kalian bisa santai aja gitu loh. Mungkin aku pengen tahu nih Manunggal sejauh ini mungkin kayaknya udah punya achievement ya. Karena tiap tahun pasti ada perkembangan yang lebih bagus, lebih baik. Dan tahun ini mungkin karena aku salah satu staffnya gitu kan ya. Bisa dilihat dari Journalism Festival yang udah bisa offline dan ngundang speaker nasional. Dan itu udah keren banget dan sampai disorot publik gitu ya. Apalagi kita kan tingkatannya udah universitas gitu. Jadi mungkin achievement atau proker Manunggal apa nih menurut Mbak Adel atau Mbak Farina ataupun Mas Abe yang wah banget gitu dan mungkin itu termasuk achievementnya Manunggal yang sebelumnya belum terlaksanakan gitu tapi tahun ini atau beberapa tahun kebelakang udah terjadi gitu. Oke, di sini giliran aku jawab ya. Akhirnya aku menjawab juga teman-teman. Ya oke, achievement atau mungkin apa ya
Poker yang paling wah dari Manunggal tadi sebenarnya sudah di-mention juga sama Rina, sama Putri juga. Journalism Festival gitu, atau teman-teman juga bisa sebut JuFest. Kemarin tuh sempat terselenggara ya, dan kita berhasil buat mengundang speaker yang mana itu nasional juga, artis ibu kota yang cukup papan atas juga ya. Andovida Lopez gitu teman-teman ya. Itu tuh sebuah apa ya, achievement yang mungkin baru pertama kali kita rasakan juga sebagai anak pers di Manunggal di tahun ini juga, atau mungkin di tahun kita ya, karena sebelumnya juga kita sempat mengundang artis juga ya di Jurus Fest, tapi tahun ini kita berhasil untuk mengundang, dan nggak hanya Andovi aja, tapi ada beberapa narasumber yang memang relevan, dan apa ya, Jufest itu temanya juga sangat-sangat penting untuk dibahas di apa ya, di era sekarang ini, di era masa muda seperti ini tuh sangat-sangat relate gitu. Jadi teman-teman kalau nggak datang Jufest kemarin sih harusnya nyesel ya. Nyesel banget sih. Dan output apa ya, mungkin yang achievement juga itu adalah produksi film pendek kita. Karena kemarin pas aku nonton itu kayak keren banget gitu loh. Itu tuh juga apa ya, salah satu proker baru yang belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Kita di mana meliput, kita di mana syuting, tapi di luar Semarang, bahkan sampai ke Blora juga, edit sendiri segala macam. Itu sebuah penghargaan yang luar biasa sih untuk Manunggal, bisa menghadirkan atau bisa menciptakan film pendek yang sebegitu luar biasanya kayak gitu. Dan juga kalau proker yang wah, tadi juga sempat di-mention sama Reina juga, kita sempat jalan-jalan ke Jakarta kemarin ke Metro TV teman-teman. Jadi apa ya, itu tuh sebuah pengalaman yang baru juga buat LPM Manunggal, di mana kita tuh yang sebelumnya hanya memproduksi berita secara di lingkup universitas aja, di lingkup mahasiswa saja, kita bisa benar-benar terjun ke produksi TV itu seperti apa gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dibilang achievement atau proker paling wah di Manunggal tahun ini gitu. Tapi tentu saja tunggu aja buat proker-proker Manunggal di tahun depan, tahun selanjutnya yang bakal lebih wah banget lagi. Bisa Gitu dijamin sih. ya. Bisa dijamin, harus dijamin. Karena staff-staffnya juga tahun-tahun ini luar biasa juga ya. Amin. Kita harus appreciate staff kita sendiri karena kita yang membuat achievement itu terjadi. Betul. Kalau nggak ada mereka, nggak bisa terjadi juga, gitu. Dan memang sebenarnya ya, Manunggal tuh dari tahun sebelumnya, mungkin tadi di-mention terkait visitasi kita ke Jakarta, tahun sebelumnya walaupun kita online, itu tuh kalau misalkan Rina dan Abe inget, kita pernah ke CNN dan itu Oke. itu bahkan kita di room tour gitu sama pihak CNN-nya, jadi kita walaupun online kita tahu nih keadaan di CNN tuh kerjanya gimana, dan alhamdulillah syukurnya tahun ini kita bisa online bisa offline dan kita bisa ke Jakarta. Tahun depan kita kemana nih? Bali kali ya. Lagi. Oke, mungkin teman-teman Sobat Dipo nih yang udah denger dari pengalamannya staff-staff Manunggal yang ada di sini. Seseru itu ternyata Manunggal, ternyata nggak seberat itu yang kayak serius, terus prokernya ternyata nggak, kita bisa enjoy dan kita bisa bonding juga sama satu sama lain di staff. Dan kita juga belajar pengalaman baru dan lain-lain di kayak tingkatan metro tadi dibilang, terus kita di Journalism Festival juga ada mengundang speaker nasional. Itu benar-benar apa ya, impact-nya gede banget ya buat Manunggal, jujur banget itu gede banget impact-nya. Dan ngomong-ngomong soal staff Manunggal nih, kan biasanya tuh terkait staff, kita kan punya karakteristik tuh. Kira-kira starter pack-nya anak Manunggal tuh kayak gimana sih gitu, kayak kalau jalan apakah dia bawa kamera, apakah dia sedang mengetik news atau sedang membuat artikel gitu sambil jalan, tuh gimana sih anak-anak Manunggal tuh? Kalau ditanya tentang starter pack ya, betul sih, itu pasti stereotip yang bakal orang lain pikir kalau lihat anak Manunggal gitu, kayak item-item jalan apa tuh gitu. Jadi yang pertama tuh yang Putri pakai sendiri itu adalah baju pers, ada ID card atau kartu pers kita untuk masuk kemana-mana gampang gitu ya. Tunjukin aja. Scan aja, enggak ya? Enggak ada scan. Terus juga kamera betul banget, apalagi anak-anak redaksi itu yang kemana-mana liputan, sana-sini bawa kamera dan juga langsung ngetik. Saat itu juga on the spot pakai laptop segala macam, itu pasti bakal dirasakan atau bakal kita gunakan ya menjadi anak Manunggal kayak gitu. Tapi starter pack yang alamiah itu juga perlu starter pack yang dari dalam gitu, yaitu adalah jiwa kemanunggalan. Itu yang paling penting sih untuk kita. Jadi kita tuh harus apa ya,
membekali diri kita tuh dengan LPM Manunggal, dengan jiwa pers, dengan jiwa-jiwa reporter, dengan jiwa-jiwa redaksi, mungkin anak redaksi ya, ya gitu-gitu sih. Itu sih yang starter pack yang perlu anak Manunggal pakai, seperti itu. Mungkin ya itu, jadi kalau misalnya teman-teman lihat tadi yang Mas Abe mention hitam-hitam jalan pakai kartu pers terus bawa-bawa kamera terus kayak hektik hibuk sendiri itu pasti anak Manunggal ya teman-teman. Ya kelihatan banget kok dari baju persnya. Keren banget ya, hitam-hitam jadi kayak nggak nyentrik amat tapi kayak menarik perhatian gitu. Hitam-hitam jalan bareng gitu. Oke, mungkin aku masih pengen kepo nih soal Manunggal. Jadi tadi kan di-mention beberapa proker Manunggal yang wah banget tuh. Kayak Journalism Festival yang udah media visit ke Metro gitu. Mungkin aku pengen tahu lagi nih soal impact-nya Manunggal nih buat masyarakat kampus. Kan aku dengar jargonnya Manunggal itu memadukan masyarakat kampus gitu kan. Jadi kita kan ya, sebagai pendengar, sebagai sobat Dipo itu sendiri juga pengen tahu dong Manunggal impact-nya ke Undip itu sendiri apa? Mungkin kalau misalnya ditanya impact itu, impact kan nggak harus yang selalu berdampak yang besar gitu ya, tapi dampak-dampak yang kecil juga bisa dimasukkan sebagai impact gitu. Jadi kalau misalnya di redaksi sendiri kan kita nggak setiap hari, tapi bahkan hampir setiap hari kita memproduksi berita gitu ya, baik dalam bentuk tulisan, video, kemudian mungkin infografis dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan tiap hari kita memproduksi itu. Nah, jadi Manunggal itu sedikit banyak menyumbang gitu ya informasi bagi Undip, tentunya bagi mahasiswa sivitas akademika gitu. Jadi sedikit banyak mahasiswa itu tahu informasi yang ada di Undip. Misalnya pun tidak satu fakultas, tapi karena Undip ini cakupannya satu universitas, jadi kita nggak cuman mengambil berita dari lingkup-lingkup tertentu, tapi kita juga ke berbagai banyak sudut gitu, sudut pandang gitu. Jadi misalnya anak fakultas FKM gitu ya, dia juga bisa tahu nih apa yang terjadi mungkin di fakultas FIB atau mungkin di FEB kayak gitu. Jadi sedikit banyak itu impact untuk mahasiswa sebagai pembaca, pendengar berita gitu ya. Kemudian kalau misalnya kemarin kita bahas tentang Jufest gitu, itu kan sudah sangat berimpact banyak gitu ya, dari segi ilmu pengetahuan. Kemudian itu juga impact ke pihak eksternal. Jadi kan kita mengadakan semacam lomba, kemudian seminar, dan itu melibatkan mahasiswa dari universitas lain kayak gitu. Jadi mungkin itu impact-nya yang bisa Manunggal berikan kayak gitu. Oke. Mungkin apa ya? Aku juga pernah dengar kalau berita-berita yang harus banget, misal lagi panas-panasnya itu biasanya aku dengerin memang dari Manunggal. Mungkin karena aku juga yang ngeliput kayak kalian, tapi kayak di feeds Instagram atau di Twitter itu kebanyakan Manunggal yang lewat. Mungkin dari teman-teman yang lain juga dapat informasi juga dari Manunggal dan semoga itu bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi insight baru gitu. Harusnya sih. Ya harus dong, Harus. harus dong. Toh kita ngeliput juga untuk mereka baca Betul. gitu informasi Betul. untuk kalian biar kalian tahu nih tentang Undip dan sekitarnya gitu, ataupun tentang Semarang deh gitu. Aku mau nambahin sedikit nih Put. Jadi kalau misalnya sebagai pers atau jurnalis itu kan memang kita punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya, kepada halayak. Nah itu adalah tanggung jawab kita sebagai pers gitu. Nah di situ peran kita. Jadi kita salah nih kalau misalnya kita nggak sampai menyampaikan informasi yang penting bagi pembaca atau audiens kita. Nah jadi tugas Manunggal, awak Manunggal di sini, staff-staff reporter itu juga meliput berita, dan Manunggal itu termasuk salah satu lembaga pers mahasiswa yang cukup aktif gitu ya, cukup masif menerbitkan artikel berita gitu-gitu. Kalau dibandingkan dengan mungkin tadi perbedaan dengan LPM lain gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya bisa dilihat di Instagram kita atau di web kita tuh hampir setiap hari ada berita yang muncul, ada berita baru gitu. Kalau Instagramnya apa tuh? Bisa di search aja @LPM Manunggal. Nah, aku juga mau nambahin dikit, Pot. Sama yang tadi udah dibilang Rina ya, panjang lebar tentang bagaimana kita memproduksi berita. Nah, makanya buat Sobat Dipo yang belum menjadikan LPM Manunggal sebagai pusat dari informasi yang ada di Undip itu salah banget sih. Jadi, kalian tuh harusnya kalau ada apa-apa langsung ke LPM Manunggal, cek IG kita, ada apa nih di Undip gitu kan. Soalnya beritanya itu sudah aktual, terpercaya juga. Kita sudah memfasilitasi kalian dengan berita-berita yang segar gitu ya. Jadi buat kalian yang belum mempercayai Manunggal, tolong percayai dan dicek IG kita. Gitu. Iya. Boleh banget teman-teman langsung dicek ya IG-nya LPM Manunggal dan sosial media yang lain boleh banget dicek.
Terus mau nambahin juga nih, aku tadi soal starter pack anak Manunggal. Berarti anak Manunggal tuh gercep-gercep ya? Toh langsung update berita dong. Kayak beritanya saat itu juga dan harus diupload gitu. Iya, Iya, betul. Betul. gercep banget sih. Harus Harus gercep-gercep sih, dan harus harus. respon dan Betul harus. banget. Oke. Harus banget. Mungkin aku mau nanya lagi nih, pengalaman pribadi aja deh dari Mbak Adel, Farina maupun Mas Abe. Pengalaman unik apa yang udah terjadi nih selama jadi staf Manunggal nih? Yang kayaknya yang lucu atau apa gitu yang mungkin yang kayaknya nggak bakal didapetin di organisasi atau PM lain gitu. Sebenarnya banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Mungkin dari Adel dulu. Kalau pengalaman itu tentunya kalau di Manunggal menurutku sangat menyeluruh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau belajar nulis, yang mana nulisnya itu mungkin kalian pengen belajar nulis di luar tulisan ilmiah. Nah bisa tulis-tulisan kayak soft news, hard news itu bisa belajar di Manunggal. Tapi di Manunggal itu juga tidak hanya nulis aja. Nah, kita kan juga ada event kayak Journalism Festival. Kita tentunya itu bisa belajar terkait em, manajemen organisasi, terus juga cara mengelola event bagaimana, kayak gitu. Jadi itu sih yang berkesan buat aku karena aku merasa ketika aku di Manunggal, aku bisa belajar banyak karena di sini tuh tidak hanya menulis, tetapi juga belajar terkait organisasi. Kalau dari aku mungkin aku menjadi lebih terbuka ya dengan isu-isu gitu ya, dengan fenomena. Jadi kalau misalnya dulu pikirannya sempit gitu ya, sekarang tuh jadi oh ternyata fenomena ini tuh ternyata ada sisi lainnya kayak gitu. Terus kemudian ada peristiwa-peristiwa yang besar yang bisa kita jadikan semacam kayak feature gitu ya, kayak sisi lain dari peristiwa atau fenomena kayak gitu. Nah itu bisa jadi pengalaman tersendiri dalam bidang redaksi gitu ya. Terus kemudian kayak misalnya kalau di Manunggal ada liputan ODM, terus ada pemira kayak gitu. Nah itu kan hal yang belum pernah kita dapatkan selama SMA gitu ya, nggak ada tuh SMA kayak gitu. Terus kemudian kalau selama liputan misalnya liputan demo gitu ya, itu kan sangat-sangat tiap demo pasti ada aja gitu ya kejadiannya atau mungkin aksi simbolisnya atau gimana gitu, rasanya dikejar-kejar sama aparat gitu. Aku ngerasain banget gitu, jadi kayak pertama kali pernah liputan kemudian ricu, dan itu tuh jadi pengalaman tersendiri gitu yang Seru belum juga pernah ya. aku dapatkan. Iya betul, jadi hanya di Manunggal nih aku dapat kesempatan buat merasakan liputan yang kayak jurnalis beneran gitu. Itu sih Put. Aku mau nambahin bentar terkait Trina tadi. Aku juga setuju sih, bener. Kita tuh jadi peka terhadap isu-isu yang selain dari lingkup kita. Misal aku dari kesehatan ya. Nah itu aku tuh taunya isu-isu terkait kesehatan gimana. Tapi ketika aku di Manunggal, aku punya teman dari FISIP, dari FIB, dari hukum. Jadi aku tuh juga bisa brainstorming dan tahu gitu loh isu-isu di mereka tuh bagaimana kayak gitu. Mungkin dari Mas Abe? Kalau dari aku, pengalaman di Manula secara keseluruhan mungkin udah dibahas sama Adel sama Rina juga ya. Mungkin kalau aku langsung ke contoh kasus aja yang mungkin lucu deh, bisa dibilang menegangkan dikit ya, Li. Jadi pas Rina tadi kalau dikejar-kejar aparat, kalau aku pas itu liputan demo juga. Aku nggak tahu ini aman nggak diomongin, tapi semoga aman ya. Kita general aja. Demo di Undip gitu kan. Jadi itu juga salah satu bentuk apa ya, bukan tanggung jawab, privilege yang didapatkan oleh pers, yang didapatkan oleh reporter gitu. Saat ada demo di mana massa itu tidak boleh masuk ke sebuah ruangan gitu kan, kita pakai baju pers, kita pakai nunjukin ke satpam nih, satpam kita yang tadi dibahas tentang kartu pers ini, kita boleh masuk, kita dapat akses buat masuk, buat meliput secara langsung, dan kita bisa wawancarai narasumbernya secara langsung gitu. Jadi itu sebuah privilege yang menurut aku seru dan apa ya, berkesan banget gitu. Dan juga kita langsung narasumber di situ, di mana di bawah tuh masih banyak masa pendemo, kita udah di depan, di atas kita langsung bertemu sama yang mereka demokan, bahkan kita saat itu juga langsung pulang, langsung ngetik, nulis, dan kita ada pressure buat gak boleh salah, gak boleh keliru, karena ini bakal menjadi apa ya, press release pertama dari demo itu gitu. Jadi itu pengalaman yang mungkin bisa dibilang lucu dan cukup menegangkan juga, tapi berkesan banget sih. Dan itu nggak mungkin aku dapatkan kalau aku nggak di LP Manunggal tentunya. Iya sih, bener banget. Tuh.
Kalau dari pengalaman aku pribadi sih yang jalan-jalan itu ya, kalau aku merasa yang pas jalan-jalan ke metro itu sih kayak sampai teman-teman tuh lingkupnya mungkin karena udah tahu Manunggal gitu, sampai teman-teman tuh tanya kayak, ih ikut apa sih gitu kok bisa sampai metro gitu kan, dikira kayak magangnya apalagi magangnya kayak wah keren banget udah sampai metro magangnya gitu kan, tapi sampai aku juga keinget yang masalah kartu pers itu sama yang Mas Abed tadi mention itu emang lucu banget, berasa orang penting gitu. Iya, Kita iya, cuma iya. nungguin Iya, iya. kayak nih kartu pers nih gue boleh masuk ya gitu, aku boleh masuk nih ya gitu, udah gitu doang. Itu menurutku lucu banget sih karena tiap mau ngeliput kan gitu-gitu harus dari persetujuan atas dulu ya, cuman kan karena kita lembaga pers mahasiswa kita yang ngeliput dan mereka butuh kita, kita butuh mereka gitu loh, jadi kayak ya udah kita boleh masuk gitu, kita boleh ngeliput gitu. Mungkin balik lagi ke pembahasan tadi, Mbak Farina mention kita bakal ada oprek nih. Iya. Nah, untuk staff-staff Manunggal, next staff Manunggal nih, kira-kira apa sih yang harus dipersiapin untuk jadi bagian dari Manunggal nih? Apa Gimana ya? ya? Sebenarnya Apa yang harus nggak terlalu dipersiapkan? ribet dan juga apa ya, terkesan membebani gitu ya. Apakah kita harus udah ngerti nih bagaimana dunia perjurnalistikan? Oh, Nggak enggak. juga Aku belum ngerti nih kak, Harus, jurnalistik, tapi aku mau belajar. Nah, yang penting tadi Abi sempet ngomong ya, yang penting semua itu harus diawali dengan niat gitu, Iya, bener nggak? gitu. Alamiahnya sendiri Iya, kayak jadi memang gimana? kalau misalnya belum ada pengetahuan apapun tentang jurnalistik gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di Manunggal pun nggak harus melulu tentang nulis gitu ya. Tadi ada sempat mention ada kita ada event, terus kemudian ada jalan-jalan gitu ya. Nah itu kan juga nggak melulu tentang menulis. Jadi aku rasa mungkin hal yang perlu disiapkan yang pertama niat dulu. Kemudian yang kedua adalah keinginan kita untuk mau belajar dan berkembang gitu. Jadi kontribusinya tuh nggak melulu saya akan store artikel tiap hari kak, saya akan bikin podcast tiap minggu, enggak juga. Jadi kayak yang penting kontribusinya adalah mau belajar dan berkembang bersama Manunggal. Jadi teman-teman di sini kan kita juga sembari belajar, sembari menghasilkan output gitu. Tadi juga udah di mention, aku nggak ada pengalaman jurnalistik, tapi aku mau belajar. Justru itu yang kita cari ya. Iya, betul. Justru itu yang kita cari. Karena dengan mereka mau belajar itu, justru mereka akan banyak lebih menghasilkan. Gitu. Karena mereka akan haus akan pembelajaran terus, haus akan ilmu, jadi mereka pasti akan mau ini lebih, mau ini lebih. Penasaran, Iya. Nyoba terus gitu. Ya, jadi Justru- yang perlu kita, Justru malah di Manunggal sendiri itu yang memfasilitasi untuk belajar terkait kepenulisan. Betul. Misal kayak di kelas magang itu kan juga ada kelas terkait redaksi, kepenulisan bagaimana. Terus juga nanti ada PJTL. Nah, PJTL itu kan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut, di mana nanti ketika teman-teman udah join di Manunggal, itu kita malah lebih lagi kan belajar terkait kepenulisan. Jadi sebenarnya kalau misalkan belum bisa nulis, it's okay, nggak masalah untuk join Manunggal karena kita butuhnya adalah semangatnya. niatnya dan komitmennya dan Betul. tanggung jawabnya banyak juga ya. Banyak tapi kan hal-hal itu hal-hal dasar yang Iya. memang harus Itu dimiliki. ongoing Iya, ongoing bisa juga bisa. tumbuh sendiri gitu. Iya. Nanti kalau udah nyaman di Manunggal juga bakal kayak, oh ya gue ada tanggung jawab, aku punya tanggung jawab, aku punya rasa penasaran, aku pengen belajar. Itu pasti terus-terus sih bakal tumbuh. Karena jujur dulu aku juga yang gak ngerti soal jurnalistik, cuman kayak ini menarik gitu, jadi aku pengen coba gitu. Itu terus yang harus dikembangin. Oke, mungkin teman-teman Sobat Dipo yang mau join Manunggal nggak perlu khawatir kalau misalnya belum ngerti nih soal jurnalistik dan lain-lain, karena kita tetap santai tapi kita tetap kerja gitu loh. Ya. Santai karena kayak biarin aja gitu, let it flow aja gitu kayak sungai gitu. Mungkin dari Mbak Adel dan Mbak Farina sama Mas Abe pengen tahu aja nih untuk sobat-sobat Dipo nih yang mau join Manunggal, kan tadi udah dikasih tahu starter pack-nya apa dan harus nyiapin apa gitu kan. Cuman mungkin kita udah ada di penghujung podcast nih kayaknya teman-teman. Jadi mungkin kalian udah denger beberapa hal-hal tentang terkait Manunggal dan sisanya mungkin bisa dikepoin langsung di sosial medianya Manunggal dan LPM Manunggal dan juga di TikToknya mungkin. Kita tuh nggak sehektik itu kok teman-teman, kita senyantai itu kok, jadi nggak perlu dikhawatirin. Mungkin dari teman-teman Manunggal yang ada di sini kesan dan pesannya nih untuk yang mau join Manunggal dan untuk staff yang ada di Manunggal sekarang. Dari aku mungkin lebih ke teman-teman, kalau misalkan kita bertemu di Manunggal, kita
akan belajar bareng lagi, banyak hal yang masih bisa kita pelajarin, yang masih banyak kita explore karena di Manunggal sendiri tidak terbatas karena kita udah ke Metro, kita nanti udah Metro udah paling bagus, enggak, tapi kayak masih banyak media-media lain yang belum kita explore juga, masih banyak hal-hal lain yang kayak bisa kita pelajarin gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti kita bertemu di Manunggal, kita bisa belajar banyak hal lagi. Kalau dari aku mungkin buat teman-teman belajar itu kan tidak harus kita harus ke Metro, harus ke CNN atau Kompas itu ya, tapi belajar hal-hal kecil itu juga penting gitu. Kayak misalnya kita belajar gimana kerja sama tim, kemudian kita belajar gimana bertanggung jawab, gimana kita bekerja cepat as a jurnalis gitu ya. Terus belajar tentang hal-hal kecil dalam kepenulisan. Nah, itu kan juga kita belajar. Jadi nanti harapannya buat teman-teman yang join Manunggal nih, yang pengen join di tahun depan juga gitu ya, dan tahun-tahun selanjutnya itu nggak usah merasa minder atau rendah diri gitu ya. Kalau misalnya join Manunggal berarti harus punya kemampuan jurnalistik, enggak juga. Jadi tadi kata Adel benar, kita belajar bersama-sama, yang penting adalah dari kalian ada komitmen dan juga kemauan untuk belajar itu. Kalau dari aku sendiri buat teman-teman Sobat Dipo di luar sana, jadikan aja LPM Manunggal itu sebagai wadah penyaluran hobi kalian gitu. Jadi kalian aku cuman fotografi aja, aku cuman nulis aja tapi aku nggak bisa ngeliput, aku nggak bisa ini. Justru coba kembangkan hobi itu dengan masuk ke LPM Manunggal. Yang mana sebelumnya cuman fotografi aja, kalian tuh bisa ada outputnya gitu. Oh, fotonya di post, fotonya jadi bahan buat artikel juga. Itu nah itu kan juga ada value-nya, ada plus value-nya juga. Kayak keren gitu nggak sih, kayak ini aku yang moto gitu. Nah, walaupun Banyak cuman yang moto, gitu. iya, walaupun cuman moto itu keren aja karena kita teamwork juga dengan foto kita, dengan tulisan orang lain, dengan teman kita, itu bisa menjadikan value, menjadikan output yang luar biasa. Jadi, jadikan LPM Manunggal itu sebagai bahan kalian untuk belajar, bahan kalian untuk menyalurkan hobi kalian, dan juga mengembangkan hobi kalian, karena itu bakal improve your skill a lot gitu loh. Karena LPM Manunggal itu sangat-sangat praktikal juga ya, karena kita tuh banyak banget terjun ke lapangan langsung, dan itu bahkan membuahkan hasil yang sangat luar biasa juga buat teman-teman di Sobat Dipo seluruh sana. Oke, mungkin teman-teman Sobat Dipo jangan ragu join Manunggal, join aja Manunggal. Nanti kita belajar bareng-bareng dan kembangin diri dan skill masing-masing. Dan kita juga bakal bonding bareng, dan ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita di sini belajar, kita di sini mengembangkan diri lagi. Dengan mungkin join Manunggal, teman-teman bisa menemukan skill baru atau bisa mengupgrade diri sendiri. Mungkin makasih banget nih Mbak Adel, Mbak Farina maupun Mas Amir udah nemenin aku bicara tentang Manunggal. Jadi kita bisa lebih tahu Manunggal itu gimana sih insight-nya maupun outside-nya, dan impact-nya ke Undip dan ke mahasiswa juga gitu. Mungkin aku dengar-dengar kita ada jargon. Ada dong. Ayo deh. Mungkin aku yang Boleh. Oke, kita pimpin aja nih sebelum, mungkin aku closingan dulu ya teman-teman sebelum kita tutup pakai jargon. We will see you at the other episode of Bincang Bareng Manunggal. Jadi kita jargon dulu nih teman-teman. LPM Manunggal Memadukan masyarakat kampus. Salam Pers mahasiswa. Ketemu lagi teman-teman. Oke.